Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 8. Untuk pembahasan hari ini adalah bab yang pertama, yaitu bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini bersama-sama, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di kelas 8 ini, di semester yang pertama, ada 7 bab pembahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang kedua adalah bab menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bab yang ketiga adalah bab mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bab yang keempat adalah bab lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Bab yang kelima adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Bab yang keenam adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Bab yang ketujuh adalah bab rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Ini adalah 7 bab pembahasan yang akan kita pelajari di kelas 8 semester 1. KKM atau kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran pendidikan agama Islam yaitu adalah 75. Oke, kita akan membahas mata pelajaran hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab yang pertama adalah tentang iman. Iman secara harfiah yaitu percaya, meyakini. Secara istilah, iman adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati, dengan mengucapkan secara lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Rukun iman di sini. Oke ya, kita akan bahas rukun iman di sini. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Di bab yang pertama ini, kita akan lebih membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pengertiannya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, yaitu masing-masing ada masanya, ada waktunya sendiri-sendiri, yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran untuk kaum pada masa itu. Jadi punya masanya sendiri, waktunya sendiri, dan ajarannya itu untuk kaumnya masing-masing ya. Kemudian ada 4 kitab yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk diajarkan kepada umat pada masa itu, yaitu umat Bani Israel. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk diajarkan kepada umatnya pada masa itu, yaitu umat Yahudi. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk diajarkan kepada umatnya pada masa itu, yaitu umat Nasrani. Yang terakhir, kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi terakhir, penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk diajarkan kepada umat pada masa sekarang, yaitu umat Islam, dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW hingga nanti sampai hari kiamat atau hari akhir. Kitab Al-Quran itu digunakan ya. Karena kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setiap kitab-kitab ini punya masa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan dari 3 kitab yang sebelumnya. Jadi, dipakai dari masanya Nabi Muhammad SAW hingga nanti hari kiamat. Lanjut berikutnya, 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab yang lainnya adalah Al-Quran. Kita akan lebih membahas satu persatu dari 4 kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Rasul yang mendapatkan wahyu adalah Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan di Bukit Sinai. Diajarkan kepada umat Bani Israel. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Kemudian dasar hukum dari kitab Taurat ini ada di Quran surat Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Shadaqallahul Adzim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa alaihi salam agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-49. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, menyeberangi Laut Merah dan sampai di Bukit Sinai, dan merasa senang dan merdeka ketika berada di Bukit Sinai. Kaum Bani Israel ini mengungkapkan kesenangannya tersebut dengan cara yang salah, tidak terarah dan tidak memiliki aturan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta petunjuk dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kitab Taurat sebagai pedoman hidup kaumnya agar terarah menjadi lebih baik dan agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pokok ajaran kitab Taurat antara lain yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini bahwa Tuhan-nya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangan menyembah berhala, lalu larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan jadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Ini adalah isi pokok ajaran kitab Taurat. Lanjut berikutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkannya di Yerusalem. Diajarkan kepada umat pada masa itu, yaitu umat Yahudi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Dasar hukum kitab Zabur ini ada di Quran surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 55. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Shadaqallahul Adzim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 55. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam karena umatnya banyak yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan hukumnya sendiri semaunya. Kaum Nabi Daud alaihissalam kemudian terbagi menjadi 3, yaitu kaum yang sadar, kaum yang menentang, dan kaum yang kebingungan. Nabi Daud alaihissalam selalu mengingatkan kaum yang menentang, tetapi sering tidak dihiraukan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum yang menentang tersebut. Mereka berubah wujud menjadi kera yang hina. Ini ada ceritanya Nabi Daud alaihissalam ketika mendapatkan kitab Zabur. Pokok ajaran kitab Zabur ini yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menganggap atau meyakini bahwa Tuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berisi doa-doa, nasihat-nasihat, dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada abad 1 Masehi, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, diajarkan kepada umat Nasrani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kitab Injil ini hukumnya ada di Quran Surat Maryam, surat ke-17, ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul Adzim. Artinya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam ya, yang ada di Quran Surat Al-Maryam, surah ke-19, ayat ke-30. Kemudian pokok ajaran kitab Injil yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini bahwa Tuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertera di kitab Injil ya. Kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kemudian menghapus beberapa hukum dan kitab dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan membawa kitab Al-Quran sebagai penyempurnanya kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Nah, ini ya kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quran itu sebagai penyempurna, ya, penyempurnanya kitab-kitab sebelumnya. Lanjut, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad 7 Masehi. Rasul yang mendapatkan wahyu ini adalah Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di Gua Hiro, Mekah. Diajarkan kepada umat Islam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Dasar hukum kitab Al-Quran ini ada di Quran Surat Al-Imran, surah ketiga, ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul adzim. Artinya, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini ada di Quran Surat Al-Imran, surah ketiga, ayat ketiga. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sebagai pedoman kehidupan bagi manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai hari akhir atau hari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi penutup para nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak ada nabi lagi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, jadi tidak langsung, ya, bertahap. 2 tahun, 2 bulan, 22 hari ini waktunya. Kemudian diturunkan di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriyah. Terdiri dari 114 surat. Surat yang pertama kali diturunkan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini ya. Kemudian berikutnya isi pokok ajaran Al-Quran ada 5. Yang pertama tentang akidah atau keyakinan, yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Ini dimuat di Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ibadah, tentang tata cara beribadah, yaitu antara lain zakat, sholat, dan lain-lain. Yang keempat ada muamalah. Muamalah ini berisi tentang tata cara berhubungan dengan sesama manusia, antara lain seperti jual beli contohnya. Ya. Yang kelima tarik atau sejarah. Nah, sejarah ini berisikan kisah-kisah umat terdahulu untuk diambil pelajarannya untuk kita yang masih hidup saat ini. Ini termuat semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian, kitab Al-Quran akan terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang mampu menentang isi Al-Quran, karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia sehari-hari, agar hidupnya terarah dan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Lanjut, sebagai umat Islam, kita wajib membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih manfaat membaca Al-Quran? Nah, kita harus perlu tahu ini manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama adalah memberikan pahala dan kebaikan. Yang kedua, meninggikan derajat pembacanya. Ya. Yang ketiga, menambah iman pembacanya. Yang keempat, memberikan syafaat atau pertolongan nantinya di hari kebangkitan bagi pembacanya. Yang kelima, menenteramkan hati. Hatinya akan selalu tentram, tidak gelisah, ya. Yang keenam adalah mencerdaskan pikiran dan menguatkan daya ingat pembacanya. Nih, bagi yang pengen pintar, ya, ingatannya kuat, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, kitabnya kita. Ini harus yang kita baca, ya. Yang ketujuh adalah manfaat dunia dan akhirat. Lanjut, sekarang adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan. Nah, yang dibukukan ini namanya kitab, dan ada pula yang tidak dibukukan, disebut suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah.
Perbedaan yang lebih spesifik sekarang antara kitab dan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk isi dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf belum atau masih berbentuk lembaran-lembaran. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Lanjut, kitab ini contohnya ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau suhuf, contohnya ini adalah diturunkan atau diberikan kepada Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf, Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima juga 10 suhuf, dan Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf. Jadi Nabi itu banyak ya, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Lanjut, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah pedoman agar manusia tidak berselisih, menentukan kebenaran. Yang ketiga adalah memberikan informasi tentang sejarah kehidupan orang-orang terdahulu agar dapat diambil pelajarannya. Yang keempat, manusia yang beriman dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk yang sudah ada di kitab. Yang kelima, manusia lebih dapat mengetahui betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Yang keenam, lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh, hati hidup menjadi tentram dan damai. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi, saling menghormati, menghargai pemeluk agama lain. Kita harus toleransi ya dengan agama lain. Tapi keyakinan kita harus satu, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kitabnya Al-Qur'an. Ya, itu yang harus kita amalkan. Yang lainnya kita harus wajib mengetahui ya. Itu. Lanjut, berikutnya ada 9. Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan ya. Ini adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, berikutnya ini adalah tugas bab yang pertama. Silakan kalian kerjakan. Nantinya kalian foto hasil pekerjaan kalian, kemudian kirimkan ke link yang tertera di bawah ini nih, di atas ini ya. Ada link untuk guru pengampu. Yang pertama untuk Bu Yeni Andini, silakan kirimkan ke link itu ya. Kemudian ada yang untuk pengampunya Bu Tri Wahyuniati, silakan dikirim ke link tersebut yang sudah tertera ya. Difoto hasilnya dengan jelas, dapat dibaca, baru dikirimkan ya. Oke, semoga hari ini pelajaran yang kita pelajari bersama bermanfaat dan barokah. Sekian dari Bu Yeni, semoga kalian sehat selalu, belajar di rumah dengan baik ya, dan menjadi anak yang soleh, soleha, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.